Halo, Assalamualaikum, Mas. Aman. Ini alhamdulillah sudah banyak peserta ya yang sudah hadir, sudah 17 peserta. Halo Mas Vicky, apa kabar Mas? Halo. Jaringan di sana lancar Mas? Kayaknya jaringan ya. Halo. Oh iya. Siap. Suara udah ada, Man? Halo, suara udah ada belum? Suaranya kedengeran Mas, cuma kurang apa ya? Kurang lancar gitu. Oh, sinyal berarti ya? Kemungkinan. Udah aman, Man? Sekarang suaranya mendingan Mas, sudah enak. Kayak lagi nyanyi aja ya. Ya, emang sinyalnya kayaknya emang lagi ini agak kurang menjamin. Ya, terima kasih ya Wada Usman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada malam hari ini alhamdulillah kita bisa ber-19 orang ini ya, ber-19 orang bisa bertemu. Ada Usman, ada siapa lagi nih, banyak yang kayaknya saya kenal ya, kebanyakan saya kenal, ada Fadi, Mas Ferry, dan siapa lagi yang lain-lain ya, dan kebanyakan ya beberapa saya kenal gitu, dan mungkin ada beberapa juga yang kita belum kenal gitu ya, atau belum pernah bertatap muka secara langsung, dan pada kali ini kita bisa bertatap muka meski cuma online gitu. Dan acara malam hari ini sebenarnya ya mungkin memang kita bincang-bincang sedikit, sama nanti mungkin kita juga akan bahas tentang beberapa menulis, tentang trik menulis ya, khususnya ini sebenarnya kemarin yang mendaftar itu lumayan banyak gitu, tetapi yang baru bisa hadir ada 19, hanya 19. Jadi ini sebenarnya super ya, super spesial untuk teman-teman, karena dengan sedikitnya peserta yang ada di sini ini sebenarnya mungkin akan bisa lebih efektif ya nanti obrolan kita, lebih banyak diskusi begitu. Nah, ini kebetulan acara ini sebenarnya ini batch pertama itu dulu workshopnya itu offline ya, karena dulu awal-awal pandemi apa sebelum pandemi ya saya lupa itu, tapi masih offline dulu. Nah, cuma karena ini pandemi dan kita ingin meneruskan banyak hal ya, akhirnya ya kita bikin online setelah saya diskusi dengan teman-teman yang lain juga. Ada salah satunya Mas Usman ini, salah satu orang yang ada di Gaza juga. Kalau dulu ada Mas Fadi yang juga ikut membantu di Gaza. Jadi mungkin sebelum kita bahas ke sana ya, sebentar, ini menunya kemana ini? Sebelum kita membahas ya, jadi sebenarnya ini agenda apa, terus kemudian kedepannya itu mau seperti apa, dan nanti
ada proyeknya seperti apa atau apa saja kira-kira gitu yang menjadi proyek kita bersama begitu. Nah, sebelum nanti kita bahas trik-trik, kok trik ya, kayak lagi main game aja. Sebelum kita membahas kiat-kiat dan apa namanya membedah esai nanti, ya. Karena memang untuk saat ini Gaza Publishing belum belum ke arah karya-karya yang bersifat fiksi ya, tetapi masih non fiksi ya begitu. Jadi kalau masukin naskah di Gaza itu mungkin emang agak berat. Agak beratnya itu karena kita seleksi dulu ya, kita seleksi dulu sesuai yang kita butuhkan atau kita perlukan atau kita sesuai dengan ide-ide kita atau tidak, kira-kira gitu. Jadi memang ini, tapi itu bahasan lain. Nanti kita bahas soal itu juga ya. Barangkali teman-teman juga pengen menerbitkan gagasannya di Gaza begitu. Nah, jadi program ini sebenarnya nama aslinya itu workshop dulu ya. Kalau dulu kita menginisiasi itu sebenarnya aslinya namanya workshop menulis begitu. Ya, harapannya adalah salah satunya kita bisa mengkader atau merumuskan atau memunculkan penulis-penulis muda ya, muda dan baru dan muda. Penulisnya tidak cuma itu saja begitu ya, tetapi muncul penulis nama-nama baru, muncul apa ya, ide-ide baru begitu ya dari anak-anak muda ya, karena kan hari ini zamannya sudah semakin berbeda begitu, artinya generasi saya dan generasi yang mungkin di bawah saya ya, adik-adik itu kalau misalnya konteksnya angkatan sekolah begitu ya, atau angkatan kampus begitu ya, mungkin sangat berbeda begitu situasi, kondisi, jiwa zamannya ya, jadi sangat berbeda. Dan kita butuh penulis-penulis baru begitu. Dan di Gaza sendiri memang kita punya satu moto menerbitkan gagasan dan narasi kebangkitan ya. Jadi memang buku-bukunya, harapannya buku-buku yang diterbitkan di Gaza ini buku-buku yang memiliki ide besar, memiliki gagasan-gagasan baru begitu yang mungkin belum diterbitkan di penerbit-penerbit lain. Makanya kadang dulu itu sering ada naskah masuk saya tolak begitu ya, karena wah ini saya merasa ini ada perulangan begitu dan sebagainya, dan butuh sesuatu yang menyegarkan, istilahnya begitulah. Salah satu tujuan kenapa kemudian Gaza membentuk program ini. Nah, kemudian selanjutnya, makanya teman-teman yang 21 partisipan ini ya, 21 orang ini nanti insya Allah sampai akhir, nanti kalau sampai akhir nanti kita akan kita nggak perlu absen lah karena ini sedikit saja ya. Nggak perlu kita absen. Nanti teman-teman ya, sinyal ya. Udah kedengaran belum? Aman ya? Nah, suaranya udah kedengaran lagi, Mas. Oke. Mohon maaf ya. Emang sinyalnya kalau malam minggu itu di sini kayaknya apa malam minggu sinyalnya. Ya nggak tahu kenapa, karena tapi apa jaringannya mungkin. Tapi memang kalau malam minggu ini banyak yang pakai kali. Jadi mohon maaf ya. Ya banyak yang pakai maksudnya bukan pakai di sini tapi pakai secara berkaitan dengan programnya itu seperti itu. Kita sudah 22 orang. Nanti insya Allah saya ulangi lagi di akhir biar teman-teman nggak lupa. Kesempatan hari ini baru ini ya, kita mulai saja untuk apa namanya workshopnya. Tadi kalau di judulnya itu kan membincang esai, salah ya, saya lupa sendiri itu, menuliskan
membaca esai, menuliskan esai, ya membaca dan menuliskan esai. Nah, mungkin teman-teman bertanya kenapa esai gitu ya, karena mungkin tadi saya sudah menjelaskan di awal karena saat ini Gaza fokusnya masih pada non fiksi ya, belum pada fiksi dan mungkin paling gampang ya, menulis paling gampang untuk kategori non fiksi itu ya esai, paling gampang ya. Daripada karya ilmiah itu sendiri, kalau karya ilmiah kan jelas ya, mungkin susah ya, dalam arti teman-teman harus menyiapkan berbagai referensi, pustaka dan sebagainya. Tapi ketika esai kan tidak, ya walaupun perlu tapi tidak terlalu kekeh ya seperti karya ilmiah pada umumnya, apalagi yang dilombakan itu ya. Kemarin BPIP mengadakan lomba itu, ya mungkin teman-teman mau ikut itu ya. Mengadakan lomba hukum apa man itu kemarin, hukum menghormati bendera ya. Ini agak aneh banget, tapi ya nggak apa-apa lah. Dimanfaatin aja itu uang negara itu. Berkaitan dengan esai, jadi mungkin saya izin share ini ya, izin share apa screen. Cek bentar. Ini cara nge-share screen-nya gimana ya? Ini Zoom saya update itu, jadi kok fiturnya berubah ya? Bentar. Oh ini. Ya. Nggak bisa dilihat ya? Mungkin kurang gede ya? Bentar, saya gedein. Gimana nih gedein? Wah, mungkin kelihatan ya, udah kelihatan. Nah, sini. Ampun. Sebentar. Oke, udah bisa terlihat ininya apa slide-nya? Bisa, Mas. Bisa, alhamdulillah. Siap. Oke. Lucu nama modulnya. Oh iya, lucu kayak apa ya? Ya ini modulnya sebenarnya modul lama ya. Nanti saya bagikan insya Allah. Mungkin kalau teman-teman yang sudah ikut di batch 1, maksudnya di workshop penulisan yang offline dulu, insya Allah sudah pernah dapat modul ini. Nah nanti saya bagikan, tapi tidak saya bagikan di grup pendaftaran yang itu ya, tapi saya bagikan nanti di grup khusus, ya khususnya untuk teman-teman yang hadir di malam hari ini. Ini spesial loh. Inilah ya. Nah ini jadi pernah disampaikan di Februari, udah lama banget ya, belum saya update modulnya. Nggak perlu banyak banget. Nah ini modulnya ada tulisan begini. Buku ini adalah buku praktik. Bisa berarti ya. Karena kita akan praktek gitu. Materi, nanti kita bingung ya. Biasanya kita bingung mau nulis apa. Itu mungkin pertanyaan pertama itu biasanya. Mau menulis apa, terus kemudian selanjutnya mungkin kita juga bingung tema apa yang akan kita tulis. Gimana ya kan? Terus selanjutnya apalagi, apakah naskah saya, kalau misalnya sudah punya naskah misalnya, apakah naskah saya layak untuk diterbitkan, misal gitu ya. Apakah naskah dan akan diterima oleh publik begitu. Dan mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan sederhana yang di awal kita akan menulis sehingga membuat kita jadi nggak pede gitu. Kita nggak pede, kemudian akhirnya karena minder kita nggak jadi nggak jadi nulis akhirnya. Nah, mungkin pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang harus yang mungkin akan kita ulas, akan kita jawab di pada malam hari ini begitu ya. Apa tadi yang bunyi? Ya.
Nah, dengan mau menulis dari mana, tentunya nanti setelah ini akan kita bahas ya pertanyaan itu, dan harapan saya teman-teman tidak perlu mengulang-ulang pertanyaan itu, sehingga kalau mau nulis ya nulis aja begitu. Nah, tapi sebelum masuk ke situ, ada satu pertanyaan mendasar di alasan ya. Pada alasan, saya selalu menanyakan kepada banyak orang kalau mau nulis, alasan kita menulis itu apa gitu, alasannya apa? Nah, ini sebenarnya sederhana sih niatnya ya, apakah untuk sekedar mencari dunia dalam tanda petik ya, atau akhirat begitu. Tapi ini kita tidak perlu bahas panjang, saya yakin teman-teman yang ada di sini sudah paham soal ini ya. Dan artinya seluruh perbuatan kita ya, itu kan sebenarnya bisa menjadi ibadah begitu. Nah, sebenarnya kalau niatnya ibadah jelas ya, kita bisa mendapatkan dunia itu. Nah, kalau kita mengejar dunia ya akhiratnya nanti nggak kena gitu. Nah, saya kira teman-teman sudah paham berkaitan dengan ini dan tidak perlu kita ulas banyak ya. Adapun tujuan yang lain, kalau ini juga saya yakin teman-teman sudah tahu, ada secara ideologis ya, mungkin tentang hidupnya gitu ya. Kemudian ini sudah sangat paham yang mungkin skripsi mungkin ya. Nah, semoga bisa cepat selesai. Psikologi dan sebagainya. Nah, yang penting setelah teman-teman sebenarnya tujuannya untuk apa. Nah, tetapi kita nggak perlu menuliskan ini ya, nanti teman-teman nulis sendirilah alasannya, atau jawab sendiri aja di lubuk hati yang paling dalam. Wah, ini kayak lagi nonton sinetron. Manfaat, nah kita nggak perlu bahas ya. Nah, ini mungkin ini yang penting. Dari mana kita menulis ya? Apa yang mau saya tulis? Kan gitu biasanya ya. Nah, sebenarnya jawabannya itu sederhana. Dari sini nih. Nah, ini. Jadi sebenarnya bisa diambil dari mana saja, ya tidak perlu diambil pusing. Nah, apalagi kalau kita bicara konteks esai. Nah, misal apa yang sedang kita rasakan, kenangan masa lalu misalnya, atau cita-cita, persoalan yang akhir-akhir ini terjadi, bidang keilmuan yang digeluti gitu ya. Bisa juga dengan diskusi dengan kawan-kawan atau berbagai kitab dan buku, kemudian bisa persoalan politik ya yang sedang terjadi, persoalan ekonomi, atau bahkan persoalan-persoalan yang kita kuasai. Misal saya jurusan apa ya, ilmu pertanian misal begitu, atau ilmu peternakan misal. Nah, persoalan-persoalan apa yang ada di situ bisa kita tuliskan begitu. Kemudian ada kondisi jiwa, perasaan, emosi. Jadi kalau misal menulis status WA, status Facebook, status Instagram itu kan gampang banget ya, ya nggak sih? Paling kan cuma nggak ada 1 menit kan nulis status WA itu langsung jadi biasanya begitu. Nah, sama dengan menulis esai sebenarnya sama begitu. Hanya saja perbedaannya kalau di status WhatsApp mungkin teman-teman menulisnya karena dalam luapan emosi dalam tanda petik kebahagiaan, sedih, senang dan sebagainya itu. Jadi mungkin 1 kalimat 2 kalimat selesai begitu ya. Nah, tetapi di esai 1 kalimat 2 kalimat itu kemudian dikembangkan. Nah, kira-kira begitu. Nah, itu nanti seninya. Jadi itu skillnya atau keterampilannya. Biasanya skill atau keterampilan itulah yang kemudian diperlukan teman-teman untuk mengasah pengembangan yang 1 kalimat tadi menjadi banyak kalimat. Dan itu memang perlu dilatih. Jadi nggak bisa 1 kali jadi, 2 kali jadi, 3 kali jadi nggak bisa. Itu harus dilatih. Makanya memang saya sepakat dengan ketika orang mengatakan menulis itu adalah skill ya. Skill itu maksudnya keterampilan, kemampuan. Ya, karena bisa jadi orang yang baca bukunya banyak, bacaannya banyak, belum tentu juga bisa mengungkapkannya dalam bentuk tulisan. Itu belum belum tentu. Ya, karena memang ada skillnya. Nah, skillnya dengan seperti apa ya? Dengan dilatih. Jadi ketika dia bacaannya banyak, kemudian dia mencoba menulis sekali, 2 kali, 3 kali, dan seterusnya berkali-kali begitu. Nah,
nanti disitulah akan terbentuk skillnya. Jadi akan terbentuk gaya dia menulis. Nah, jadi persoalan nanti bahasanya seperti apa, gaya bahasanya seperti apa. Nah, itu adalah persoalan yang sebenarnya berkaitan dengan pengalaman. Jadi kalau teman-teman di awal kok menulis tulisannya masih kerasa gradek banget, gradek ya Allah, kasar banget misal begitu ya, biarin aja nggak masalah, biarin nggak masalah. Nah, jadi nanti sepanjang perjalanan teman-teman menuliskan itu, insya Allah akan kelihatan perubahannya. Saya juga pernah mengalami seperti itu saya sendiri. Karena misalnya saya di awal pernah menulis buku Richard, apa ya judulnya aku lupa ya. Richard Semangat Dakwah ya, Richard Semangat Dakwah itu buku yang saya tulis di tahun 2016 kalau 2016 ya, 2016 kalau nggak 2015 2016. Nah, saya baca ulang hari ini, itu saya pengen ketawa sendiri gitu. Kenapa? Karena bahasanya itu nggak karu-karuan ya. Jadi lucu lah gitu. Jadi belajar menulis terus-menerus. Nah, di situ kan mungkin saya mengalami rasa perubahan tulisan gaya tulisan, kemudian tulisannya lebih enak dan sebagainya. Dan itu butuh waktu. Nah, makanya sebenarnya yang sedang saya paparkan ini modul untuk calon penulis lah. Kalau istilah saya calon penulis. Teman-teman ini sebenarnya ada mempraktikkan ide ya, menuliskan ide, tapi karena waktu kita itu kan sangat terbatas, sehingga tapi kayaknya nggak masalah ya, kita tuliskan saja ya. Silakan teman-teman bisa menuliskan ide tulisan yang pengen ditulis. Nah, mungkin dari dulu sudah pengen menuliskan idenya ya, pengen nulis tentang apa, tapi nggak terrealisir. Nah, coba teman-teman tulis di mana ya, di kolom komentar, di kolom chat aja ya, ini bukan Facebook ya, saya ingatnya Facebook terus. Coba teman-teman, kalau yang mau nulis di kolom chat boleh lah, apa namanya, lagi kepikiran pengen nulis apa, tapi dari dulu nggak pernah terrealisasi begitu. Nah, boleh lah, silakan ya, dibagikan di kolom chat. Atau jangan-jangan malah sampai sekarang masih bingung ya, ide apa yang ditulis gitu. Nah, ya jangan sampai seperti itu. Silakan ditulis boleh, kalau yang mau ditulis di kolom chat boleh, tapi kalau mau ditulis di HP-nya sendiri juga nggak masalah, silakan. Jadi tuliskan saja ide yang pengen ditulis. Misalnya pengen nulis tentang psikologi gitu ya misal, tetapi sampai sekarang belum terrealisasi gitu. Nah, tuliskan aja. Yang pertama kali dilakukan untuk menulis adalah tuliskan idenya dulu, gambaran umumnya seperti apa. Nah, misal ketika saya nulis buku serial inspirasi ya, jadi itu tahun 2000 berapa ya, saya lupa. Kalau nggak salah 2019 terbitnya. Nah, di tahun 2019 itu, saya punya ide waktu itu adalah saya ingin menuliskan kumpulan esai bertema sejarah peradaban Islam, tetapi kalau buku sejarah peradaban Islam kan banyak ya rujukannya. Nah, tapi saya pengen mengkonteks suasana sejarah peradaban Islam yang dulu itu dengan hari ini. Jadi semacam mengambil pelajaran atau ibroh kemudian dikontekskan dengan kondisi politik, ekonomi, pendidikan yang ada saat ini. Nah, kira-kira gitu. Nah, itulah yang kemudian saya tuliskan dan saya jadikan sebagai ide besar untuk nah baru nanti beranjak ke langkah selanjutnya. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, ini sebenarnya latihan menulis juga. Kalau kita workshop ini offline sebenarnya kita langsung praktek itu. Nah, ini ada yang menuliskan novel fantasi.
bumi. Wah, ini ngeri ya. Oh, jujur kalau novel, cerpen saya belum pernah menulis. Kalau cerpen mungkin saya pernah menulis. Kalau novel saya belum pernah menulis. Jadi mungkin saya belum bisa berbagi ya ke sahabat Nur Fadilah ya dan teman-teman yang lain kalau berkaitan dengan novel. Ya, tapi tidak masalah ya. Saya yakin teman-teman pasti punya keinginan masing-masing ingin menuliskan ide tentang ini dan sebagainya. Nah, dari sekarang mulai dicicil. Tapi untuk novel saya belum bisa berbagi ya karena saya belum pernah menuliskan sampai sekarang. Ya, kalau novel. Ya, semoga saja ke depan suatu saat mungkin saya juga perlu mencoba kali ya. Mungkin nanti kalau Gaza sudah membuka untuk channel-channel novel seperti itu, bisa juga begitu. Selanjutnya kita lanjut ya ke materi berikutnya. Ini coret-coret. Nah, tapi karena ini kita tidak bisa praktek karena terbatas waktu dan mungkin forum kita, nanti teman-teman praktek di rumah sendiri saja. Dan ini yang biasanya calon penulis atau penulis awal. Nah, ini. Mana tadi? Tulis tanpa henti selama 30 menit. Terapi kebiasaan. Nah, jadi tuliskan apa saja yang kamu pikirkan selama 30 menit tanpa henti, tanpa istirahat, tanpa berpikir pusing. Jadi tuliskan semaumu, terserah. Nanti ya setelah forum inilah teman-teman misal mau nulis besok pagi misal begitu, pokoknya coba setiap hari luangkan waktu 15 menit atau 30 menit untuk menuliskan apa yang dipikirkan, apapun tanpa berhenti. Nah, setelah seperti itu dan itu dilakukan berhari-hari, berulang-ulang, insya Allah kedepannya teman-teman akan sangat mudah untuk menuliskan esai apapun, bertema apapun, atau hal-hal yang memang ingin dituliskan. Nah, ini terapinya begitu. Nah, silakan dicoba sendiri ya. Jadi ini kalau pengalaman saya dulu pas ngisi workshop yang pertama dulu, itu kita langsung nulis 30 menit nulis bareng gitu ya. Nah, tapi karena ini terbatas, jadi silakan teman-teman bisa praktekkan setelah forum ini ya. Jadi kita forum ini cuma apa ya? Ya cuma bincang beneran, bincang-bincang aja. Nah, setelah lembar ini sebenarnya di modul ini ada banyak hal-hal yang bisa diisi dan kemudian bisa teman-teman tuliskan. Nanti ada lembar kosongnya juga. Nanti kalau misalnya teman-teman mau di print, dicetak, nah itu nanti lebih enak. Nanti bisa ditulis pakai ballpoint. Ya. Misal nanti ada pertanyaan begini. Nah, pernahkah kamu marah kepada seseorang atau marah karena suatu hal? Nah, coba kamu tuliskan. Nah, misal itu kan satu petikan atau satu unggahan agar kita ini efek sinyal kayaknya. Jadi ini harus upgrade apa ya, Man? Upgrade kecepatan tinggi kayaknya. Ini kita pakainya yang paket paling murah soalnya. Iya. Semangat Mas Vicky. Hilang-hilang ya. Oke. Tapi nggak apa-apa ya. Yang penting modulnya kelihatan. Nanti kalau misal teman-teman bingung, nanti langsung langsung tanyakan aja nanti. Nanti di forum tanya jawab bisa didiskusikan. Oke, lanjut ya. Saya bentar. Kita switch dulu. Kita langsung masuk ke materi esai. Tadi kita belum masuk ke materi esai. Tadi kita cuma semacam sebenarnya itu tadi terapi untuk membentuk kebiasaan menulis pada diri kita masing-masing gitu. Nah,
ini kita baru masuk. Nah, serius, ini materi serius. Nggak bercanda. Ini kita masuk ke materi yang lebih serius maksudnya, yaitu berkaitan dengan esai. Nah, apa itu esai? Jadi nanti yang saya maksud di sini ya, yang perlu kita garis bawahi, esai yang saya maksud adalah esai bukan esai ilmiah seperti tulis ilmiah, bukan ya, tapi esai atau sisi menyebutnya biasanya esai jalanan begitu. Ya, jadi esai-esai singkat yang kemudian kalau ditulis itu cepat selesai kira-kira gitu gampangannya. Nah, nanti teman-teman kita akan belajar itu ke depannya, termasuk nanti di grup-grup yang akan kita buat atau kita launching setelah ini gitu. Oke, lanjut ya. Jadi ini definisi esainya adalah karya yang berada di tengah di antara kakunya karya ilmiah dan luasnya karya sastra. Jadi kalau karya sastra itu mendayu-dayu, misal begitu ya, sangat luas gitu. Kemudian karya ilmiah yang begitu kaku dengan berbagai aturannya, begitu aturan bakunya. Nah, esai itu kira-kira ada di tengah. Jadi dia nggak terlalu luas, sederhananya begitu. Dia ada di tengah-tengah. Nah, kita langsung saja ya, nggak perlu ini, nanti teman-teman baca sendiri saja. Nah, pertama adalah tema. Nah, sebenarnya ya teman-teman sebenarnya bebas. Teman-teman mau menulis menteri tadi bisa, ini juga bisa. Keahliannya masing-masing, bahkan bentuk-bentuknya nanti seperti hampir seperti karya sastra nanti esai. Apa namanya, tema-temanya tidak jauh dari ini, ideologi, pandangan hidup gitu ya, politik, birokrasi, militer, ekonomi, energi, ilmu pengetahuan, sains, teknologi, budaya, sosial, pendidikan, pemikiran, ya, dan sebagainya. Jadi tidak jauh-jauh dari tema-tema keseharian sebenarnya, atau kritik sosial begitu. Nah, adapun bahan dari esai itu banyak, ini sama seperti kita nulis karya ilmiah ya. Ada buku gitu, perpustakaan, bahkan sampai ruang-ruang imajiner ya, daya-daya khayalan. Khayalan itu maksudnya mungkin teman-teman membaca Indonesia masa depan seperti apa, misal itu kemudian dituliskan. Nah, itu juga bisa. Ya, jadi mungkin nanti banyak juga esai yang biasanya kita tidak sepakat dengan pendapat tertentu gitu. Itu tidak masalah. Ya namanya saja esai gitu. Nah, ini ada 16 yang bisa teman-teman pakai ketika menulis esai. Nah, ini saya ambilkan dari buku Inilah Esai ya, karyanya Pak Muhyiddin. Seperti suka. Ini mohon maaf nanti kalau materinya agak membosankan ya, karena ini jadi kita belajar begitu. Tapi apa? Ya sedikit-sedikit lah untuk pengetahuan kita gitu ya. Ini sudah tengah 9, nanti kita usahakan jam 9 sudah selesai, enggak lama. Insya Allah cuma 60 menit materi kita dan tanya jawabnya. Oke, kita lanjut. Oke, yang pertama. Ini apa ini? Ada pertanyaan dari Fadi. Kalau mau buat buku autobiografi tentang sosial media, oh iya, ya bisa aja. Apa saja bisa. Oke, yang pertama esai seperti surat. Ya, esai seperti surat itu ini mungkin teman-teman sering baca ya. Misal surat terbuka untuk Pak Jokowi ya, misal surat untuk Menteri Pendidikan, misal gitu. Kemarin saya baca tulisan bagus itu terakhir dari tulisan Pak Haidar Bagir itu surat terbuka untuk Mas Nadiem kalau nggak salah judulnya. Nah, itu bisa dibuka di fanpage-nya itu. Nah, itu contoh gaya surat, esai gaya surat. Yang kedua, gaya kritik. Ya, gaya kritik itu biasanya misal ada peristiwa politik, misal tentang apa kemarin baliho puan yang bertebaran di mana-mana ya, dari jalan pertama sudut, dari sudut ke sudut itu ada semua gitu ya. Pokoknya kalau belum melihat baliho puan mungkin
hidup kita terasa hambar gitu ya. Nah bisa jadi begitu ya. Nah itu kemudian ada yang menuliskan esai tentang peristiwa munculnya baliho misal gitu. Nah itu salah satu kritiknya gitu. Kemudian esai bergaya puisi naratif. Ini biasanya esainya bahasanya mendayu-dayu. Misal teman-teman membaca esainya Salim Afila ya. Di tulisannya Ustadz Salim Afila itu biasanya tulisan-tulisannya agak mendayu, agak sastrawan, agak sastrawi gitu. Nah, itu teman-teman bisa baca bukunya. Atau buku serial cinta karya Anies Mata itu juga cukup mendayu ya. Maksudnya sastrawinya dapat gitu. Itu contohnya. Kemudian apa ini? Percakapan. Esai seperti percakapan. Kalau teman-teman pernah membaca esai-esainya Cak Nun, tahu Cak Nun ya? Cak Nun di buku-buku Cak Nun biasanya beliau itu menulis esai dalam bentuk dialog percakapan. Jadi mirip kayak cerpen, tetapi nanti dialognya tidak terlalu banyak. Nah itu ada begitu, itu juga bisa. Kemudian selanjutnya pengantar buku. Nah jadi kalau teman-teman baca pengantar buku di depan itu sebenarnya juga bagian dari esai. Nah, kemudian selanjutnya ada esai mengantar arwah. Ini maksudnya esai yang ditulis ketika ada seseorang sahabat tokoh yang meninggal. Misal terakhir saya melihat Cak Nun itu menulis esai tentang Pak Afif ya, penulis buku ayat-ayat yang disembelih. Terakhir itu di repage judulnya jadi apa itu? Banjir Darah. Nah, kalau teman-teman terakhir dengar buku Banjir Darah, nah itu tulisannya Pak Afifi. Nah, beliau itu wafat awal tahun ini kalau nggak salah. Nah, kemudian Cak Nun membuat tulisan tentangnya gitu. Ya, itu salah satu esai gaya ini gitu. Kemudian selanjutnya ada berbentuk memoir. Memoir itu biasanya mengisahkan kisah-kisah diri pribadinya. Misal begini, teman-teman misal pernah mendapati ada memoir Sultan Abdul Hamid II begitu. Nah itu adalah kumpulan catatan harian Sultan Abdul Hamid kemudian dibukukan. Nah, jadi teman-teman juga bisa bikin sendiri. Misal gitu dari saya ini dengan nama Usman terus. Nah, misal nama Fadi. Misal Fadi setiap hari menulis catatan hariannya. Nah, dalam bentuk memori itu kan. Nah, kemudian itu dikumpulkan selama 5 tahun misal atau 10 tahun bahkan atau selama 20 tahun. Nah, kemudian ditumpuk kan jadi tebel banget loh. Nah, itu menjadi memoir Fadi Keharsyah. Wah, misal begitu. Jadi nanti di ulang tahunnya Fadi ke-40 nanti Fadi meluncing buku berjudul Memoir 40 tahun Fadi Keharsyah. Nah, misal begitu ya. Itu juga bisa gitu dan biasanya selanjutnya pamflet peringatan. Ini biasanya berkaitan dengan, misal contohnya resolusi jihad NU dulu ya, terus teks proklamasi dan sebagainya itu juga bagian dari esai yang mungkin singkat tapi berdampak besar. Kemudian esai yang dimimbarkan. Nah, kalau ini biasanya esai-esai yang digunakan untuk naik podium. Nah, misal kalau teman-teman tahu buku Di Bawah Bendera Revolusinya Soekarno ya, nah itu kan sebenarnya itu kumpulan esai. Ya esainya beliau aja yang kemudian ketika mau naik podium atau di majalah mau di store di majalah sebagainya dikumpulin jadi buku gitu. Nah, itu juga bisa. Selanjutnya ada esai yang memancing